Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara isinya adalah as-sihah liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu adalah lebih baik daripada kekayaan. Sekali lagi, Nabi kita mengatakan as-sihah liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa, kesehatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lebih baik daripada kekayaan. Akan tetapi bukan berarti kaya tidak boleh. Karena kekayaan bagi orang yang bertakwa tidak apa-apa. Yang berbahaya adalah jika kekayaan itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak bertakwa. Maka ia akan gunakan untuk menyelisihi perintah Allah Rabbul Alamin, menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menebar berbagai kerusakan. Namun kekayaan bagi orang yang bertakwa, maka ia akan gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menebar kebaikan, menolong saudara-saudara seagama, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang menghasilkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, berangkat dari hadis yang mulia ini, itu tadi hadis Ibnu Majah, bahwasanya as-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Kesehatan itu bagi orang bertakwa adalah lebih baik daripada kekayaan. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala di dalam As-Sahihah nomor hadis ke-174. Nah, berangkat dari hadis yang mulia ini, tentunya kondisi kita tidak selamanya sehat, optimal, bahkan kita jatuh kepada yang namanya kurang enak body atau istilahnya sakit. Nah, berangkat dari hal itu semua, kita ingin sama-sama mengetahui bahwasanya di antara keutamaan seorang muslim, ternyata di dalam sakitnya, di dalam sakit yang ia rasakan, yang ia derita, ternyata di sana terdapat keutamaan dan kebaikan. Mudah-mudahan jika kita termasuk yang sedang sakit, mendengar sabda Rasulullah SAW, mendengar berbagai keutamaan yang disebutkan Allah dan Rasulnya ini, menjadikan kita bersyukur. Dan kalau kita termasuk orang yang sehat,
maka kita pun mengingatkan, memberikan kabar gembira jika kita mendapati keluarga kita atau saudara kita yang muslim yang sedang diuji dengan sakit ini. Maka dengan mohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya di dalam sakit seorang muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan berbagai keutamaan yang menyertainya. Yang pertama, sakit menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang diderita seorang muslim itu menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yabtali 'abdahu bis-saqami hatta yukaffira dzalika 'anhu kulla dhanbi. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah, sekali lagi jangan lupa namanya, adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Ya, kadang-kadang kita nyebut Abu Hurairah siapa namanya ya. Beliau namanya adalah Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Bahkan bagaimana disebutkan oleh Imam As-Sanani dalam Subul Salam. Yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar akan menguji hambanya dengan penyakit sehingga dia menghapuskan setiap dosa darinya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya nomor 1286 dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam As-Sahihah nomor hadis 3393. Sedangkan di dalam Sahih wa Targhib, ya, Sahih Targhib wa Tarhib, beliau mengatakan hasan sahih nomor hadis 3435. Nah, hadirin rahimakumullah, ini merupakan satu kabar gembira bagi setiap muslim yang sedang diuji dengan sakitnya, bahwasanya sakit yang dia derita akan menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mendengar salah satu sabda Nabi kita ini, tentunya bagi yang sedang diuji dengan sakit dia akan mengatakan alhamdulillah. Ya. Jadi yang biasanya sakit mulu, capek, ya. Nah, berubah. Kenapa? Orang lagi diampuni dosanya. Coba. Mungkin kita istighfar, mungkin kita sholat sunnah, belum tentu diterima atau diampuni, tapi Allah menyebabkan atau memberikan cobaan berupa sakit, malah dosa-dosa kita diampuni tanpa kita sadari. Ya. Makanya bagi kita yang sedang sakit, berbaik sangkalah, alhamdulillah, mudah-mudahan saya termasuk yang sedang diampuni. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Tapi jangan pede juga dalam arti ini. Selama ini nggak pernah sholat, ya. Selama ini nggak pernah puasa, cuma tercantum di KTP Islam. Lalu ketika sakit dia bilang saya lagi diampuni. Ya, kita tidak menemukan keterangan itu. Kadang ada amalan-amalan yang menghalangi ampunan. Orang-orang munafik itu memberikan hartanya, menafkahkan hartanya, sholat, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini juga harus kita perhatikan, kabar gembira ini juga harus diiringi bahwasanya kita memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat, karena yang namanya seorang muslim itu, ya kata Ibnu Hajar dan lainnya, ya, setiap yang meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak ibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad dan Rasulnya, dan dia berlepas diri dari semua agama selain agama Nabi kita, maka dia muslim. Tapi kalau dia mengaku semua agama sama, apalagi menganggap agama di luar Islam itu sebenarnya bagus, ya, ini tidak termasuk yang dijanjikan kebaikan. Karena masalah muslim itu dia harus tegas bahwasanya agama yang diyakininya ini adalah agama yang hak di luar agama Islam. Setelah Nabi kita diutus, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, maka itu adalah agama yang tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali
agamanya itu, amalannya itu tidak pernah diterima Allah dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Maka seorang muslim harus meyakini siapapun yang beragama dengan agama selain agama Islam setelah Nabi kita diutus, maka mereka adalah orang-orang kafir siapapun dia. Sehingga kalau kita lewat kuburan orang-orang kafir, ada sunnahnya. Apa? Aitsuma maraka bi qabri kafirin falyushriku binar. Di mana saja kamu melewati kuburan orang kafir, maka berikan kabar gembira, orang itu masuk neraka kelak. Ya. Tapi jangan rombongan ziarah kuburan orang kafir cuma mau nyampein kabar gembira itu. Ya. Oh, kita satu kantor datang rombongan ziarah kubur, kemana? Ke makam Poctung misalnya ya. Sampai situ kita bilang ente masuk neraka. Nabi mengatakan, "Aitsuma maraka bi qabri kafirin falyushriku." Di mana saja kamu melewati kuburan orang kafir, berikan kabar gembira bahwasanya orang itu akan menjadi penghuni neraka kelak. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamut lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini, apakah dia seorang Yahudi atau dia seorang Nasara, kemudian dia mati dalam kondisi tidak beriman kepada risalahku, tidak beriman dengan agamaku, tidak menjadi muslim, tidak beragama dengan agamaku, melainkan dia sebagai penghuni neraka. Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sebagai kaum muslimin. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai bertemu Allah sebagai muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi sebagai muslim. Nah, rahimahullah, jadi siapapun muslim yang mendapatkan ujian sakit, ya, maka hakikatnya dia sedang mendapatkan kebaikan berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Keutamaan yang kedua, sakit merupakan salah satu tanda bagi seorang muslim yang sedang dikehendaki Allah kebaikan baginya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, ya, maka dia akan memberikan cobaan kepadanya. Siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, siapa yang Allah dikehendaki Allah memperoleh kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan apa? Memberikan cobaan, ujian kepadanya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya nomor hadis 5645. Dan tidak diragukan lagi bagi kita semua, sakit yang diderita seorang muslim adalah salah satu bentuk ujian yang Allah ujikan kepada hambanya. Jadi kalau seorang muslim diberikan cobaan berupa sakit, hakikatnya dia sedang dikehendaki Allah kebaikan. Apa kira-kira kebaikannya? Ya, tadi dihapuskan dosanya, ya. Yang kedua apa? Kalau dia mengetahui hakikat itu, hatinya itu akan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, selalu mengingatnya, ya, selalu mengingatnya, ya, bukan mengingat yang lain, tapi mengingat Allah, karena dia tahu Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menurunkan obatnya. Maka siapa yang hendak kebaikan, Allah akan diuji dengan penyakit. Diuji dengan berbagai ujian dan penyakit, salah satu ujian. Kemudian yang ketiga, sakit merupakan salah satu tanda bagi seorang muslim yang sedang dicintainya. Merupakan salah satu tanda seorang muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan sakit merupakan salah satu peluang emas untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala
'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna idhamal jazaa'i ma'idhamil bala wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi SAW, beliau telah bersabda, sesungguhnya besarnya pahala, besarnya ganjaran yang diterima hamba itu tergantung dari besarnya cobaan. Ya. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, niscaya Allah akan memberikan cobaan, memberikan ujian kepadanya. Jadi besarnya ganjaran, besarnya pahala tergantung besarnya ujian yang diterima. Makanya para nabi itu paling besar pahalanya karena paling besar cobaannya. Terus siapa? Terus semakin orang yang dekat dengan beliau, ya, para sahabatnya, semakin dekat dengan beliau ya, dalam arti keyakinannya, amalannya sesuai dengan, makin dekat dengan apa yang diajarkan, makin berat cobaan. Nah, kalau itu sudah kita jadi muslim yang biasa aja lah, ya. Jangan membuat kita lemah, tapi semakin semangat. Jangan lihat cobaannya, besarnya pahalanya itu. Sesungguhnya besarnya ganjaran tergantung dari besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhata falahu sakhat. Maka barang siapa yang ridha, rela dengan apa yang diberikan Allah kepadanya, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ridha dengan apa yang diujikan Allah kepada dirinya, Allah ridha kepadanya. Dan siapa yang marah, benci, murka dengan apa yang diujikan Allah kepadanya, maka Allah pun membenci orang tersebut. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor hadis 3407. Dan tidak diragukan lagi bagi kita semua bahwasanya sakit yang diderita oleh seorang muslim termasuk ujian darinya. Rahimahullah, coba perhatikan. Semakin berat yang kita rasakan penderitaan kita, cobaan kita, lalu kita berbaik sangka kepada Allah, maka makin besar ganjarannya, makin besar. Ya. Makanya orang yang kena flu sama dengan orang yang mungkin kena jantung, jelas beratannya yang kena penyakit jantung. Kalau dia seorang muslim, maka dia besar ganjarannya, karena makin berat cobaannya, makin besar ganjarannya. Tetapi ada juga amalan-amalan yang ringan, mudah dilakukan, berat pahalanya. Ya. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menyebutkan, ya, ada yang memang pahala itu bergantung dengan beratnya cobaan, ya, besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Ada juga amalan itu yang mudah dilakukan, ringan melakukannya, besar ganjarannya. Ya. Contoh, siapa yang pengen mendapatkan 1000 kebaikan sehari, ya, atau dihapuskan 1000 kesalahan, coba sambil duduk aja mengucapkan atau sambil naik motor subhanallah 100 kali, ya. Mengucapkan kalimat subhanallah 100 kali itu sama dengan mendapatkan 1000 kebaikan, atau dihapuskan dari dirinya 1000 kesalahan. Mudah kan? Mudah, tapi prakteknya hanya Allah yang menghendaki siapa yang menghendaki kemudahan itu. Karena siapa yang mendapatkan kemudahan dari Allah, itu adalah karunia besar bagi dirinya. Kadang kita terhalangi, baru mau zikir mata turun, ya. Habis sholat nih mau zikir uang, ingat yang lain-lain. Akhirnya apa? Kagak zikir. Nah, makin kita meninggalkan zikir kepada Allah, maka hati kita makin apa? Keras. Tapi kalau kebanyakan zikir dengan cara yang salah juga keras. Makanya apa? Kita harus pelajari bagaimana kita berzikir agar tidak menyelisihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sisi lafadznya, dari sisi tata caranya, dari sisi cara membacanya.
supaya kita tidak salah. Karena menyelisih Rasulullah itu ini punya urusan tersendiri. Ya. Kalau menyelisih orang, namun kita tidak menyelisih Rasul, itu masih punya kebaikan. Tapi kalau kita menyelisih Rasulullah, meskipun disukai orang, ini urusan. Sekurang-kurangnya apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada turunannya dari kami, tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Rahimahullah. Perhatikan keutamaan ketiga tadi, bahwasanya besarnya pahala tergantung dari besarnya cobaan, besarnya ujian yang ia terima. Siapa yang rela dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, tidak mengeluh, apalagi sampai menyalahkan Allah, ya Allah saya udah sholat masih begini aja miskinnya, ya. Sementara yang mereka sholat kok malah tabungannya itu bukan rupiah lagi, dolar. Alhamdulillah, jangan kita terkecoh dan tertipu hal tersebut. Kenapa? Orang yang banyak memiliki harta itu kata Rasulullah termasuk orang yang paling rendah kedudukannya di hadapan Allah. Ada pengecualian. Orang yang banyak memiliki harta itu adalah orang yang paling rendah kedudukannya di hadapan Allah nanti. Kecuali mereka yang menggunakan hartanya untuk ya diinfakkan sana sini dan sebagainya tanpa hitung. Karena apa yang diberikan itu hakikatnya adalah hartanya. Ya. Adapun yang masih disimpan di dompet, di ATM, ya, di buku tabungan atau di bawah bantal segala macam, itu adalah harta siapa? Harta ahli waris. Artinya kalau kita mati, maka harta itu akan dibagikan kepada ahli waris kita setelah dipotong biaya kuburan, biaya kapan dan kuburan sama utang-utang. Ya. Kemudian yang keempat, keutamaan yang keempat, sakit termasuk salah satu sebab untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yakunu lahu 'inda Allahi manzilah fama yablughuha bi'amalin fama yazalu Allah yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighahu iyyaha. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ya. Namun dia tidak bisa meraih kedudukan tersebut dengan suatu amalan. Ada seorang hamba sudah ditetapkan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Namun si hamba ini tidak bisa sampai ke kedudukan itu dengan satu amalan yang ia perbuatnya. Oleh karena itu Allah senantiasa menguji sang hamba dengan apa-apa yang tidak dia sukai. Hingga dengan ujian tersebut Allah menyampaikan hambanya itu kepada kedudukan mulia yang telah Allah siapkan. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hibban rahimahullah dan dinilai hasan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor hadis 3408. Nah, hadirin rahimahullah, hadis yang mulia ini menjelaskan bisa jadi di antara kita ada yang memiliki kedudukan yang mulia yang telah Allah tetapkan untuk kita. Namun kita tidak mencapai kedudukan itu, kedudukan mulia itu dengan amalan. Maka Allah menguji kita dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai. Ya, banyak perkara yang tidak kita sukai. Kadang-kadang hak kita dikurangi orang. Kadang-kadang ya, hak kita diambil orang. Kadang-kadang ya, kita harusnya sudah mendapatkan sesuatu hak kita. Karena satu dan lain hal akhirnya tidak kita dapatkan, dan berbagai perkara-perkara yang tidak kita sukai, dan termasuk sakit atau perkara yang tidak kita sukai. Coba kalau kita lagi sakit, apalagi kalau kepalanya pusing, keliengan, ya, kepala pusing, diri nyungsep dan sebagainya, ini kan tidak nyaman. Namun kalau kita bersabar, kita berbaik sangka, dan kita yakin bahwasanya ini semua merupakan bagian yang ditetapkan Allah yang harus dijalani,
dan disikapi sebagaimana tuntunan, maka bisa jadi apa yang kita alami ini akan menjadi sebab yang menyampaikan kita kepada derajat atau kedudukan yang mulia yang telah Allah siapkan tersebut. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kelima, keutamaan sakit bagi seorang muslim yang kelima adalah pahala amal soleh seorang muslim yang sedang sakit tetap mengalir seperti ketika dalam keadaan sehat. Coba, seorang muslim yang sakit, pahala amal solehnya terus mengalir seperti ketika ia sehat. Namun kita harus mengerti muslim yang bagaimana yang ini. Apakah muslim yang kagak sholat? Apa muslim yang banyak bermaksiat? Nah, mari kita dengar apa yang sabdakan Rasulullah SAW. An Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza kana 'ala tariqatin hasanatin min al-ibadah thumma marida qila lil malakil muwakkal bih uktub lahu mithla 'amali idza kana tariqan hatta utliqahu aw aqfitahu ilayya. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi, yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila berada di atas tata cara yang baik dalam beribadah, kemudian ia sakit, maka dikatakan kepada malaikat yang ditugaskan untuk hamba itu, tulislah ganjaran untuk hambaku itu ketika sehatnya. Ya, coba perhatikan di situ. Suruh tulis, ya malaikat itu ganjarannya, tapi tulis bagaimana apa? Ketika ia bebas penyakit sehat sampai aku membebaskannya, menyembuhkannya, atau aku memanggilnya, yaitu mewafatkannya. Hadis Ahmad rahimahullah taala dalam kitabnya nomor 7074. Dan diriwayatkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Mishkah Al-Masabih nomor hadis 1559. Nah, hadis yang mulia ini menjelaskan bahwasanya seorang muslim yang amal solehnya tetap mengalir adalah seorang muslim yang ketika sehatnya berada dalam tata cara yang baik dalam ibadah. Tata cara yang baik bagaimana? Ya tentunya yang tidak menyelisihi Rasulullah dan yang dibawanya atau yang sunnah. Jadi ketika kita termasuk orang yang menyibukkan diri dengan apa yang disunnahkan beliau, menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan oleh beliau, lalu kita sakit sehingga kita terhalangi mengerjakan perkara-perkara itu, maka amal solehnya tetap mengalir. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini termasuk salah satu dalil yang menunjukkan keutamaan berpegang teguh dengan sunnah. Siapa saja berpegang teguh dengan sunnah dalam urusannya, sehingga ia beredar bersama sunnah dan orang mengenal ia selalu berpegang teguh dengan sunnah, lalu ia sakit, maka amal solehnya yang ia lakukan di waktu sehat, pahalanya terus mengalir. Jadi mendorong buat kita agar memperbaiki tata cara ibadah kita, memperbaiki perilaku kita, amal-amal kita agar selaras dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mereka yang ditulis amal solehnya tetap mengalir di waktu sakitnya adalah mereka-mereka yang berada di dalam thariqah hasanah, dalam tata cara yang baik, yaitu di atas sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita semua untuk berada di atas apa yang beliau ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, keutamaan yang keenam bagi seorang muslim yang diuji dengan penyakit, yang keenam adalah sakit adalah salah satu peluang emas bagi seorang hamba untuk meraih husnul khotimah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat ya, ada kadang kalangan kita meninggal tanpa sebab. Ya, ini berbahaya. Kalau dia pas meninggalnya dalam kondisi yang baik, bagaimana ketika dia lagi bermaksiat kepada Allah lalu tiba-tiba meninggal? Ya. Nah, kalau orang sakit, seorang muslim yang sakit khususnya, ia dapat sinyal kesempatan untuk mendapatkan husnul khotimah. Di antaranya, nah amalkan zikir ini.
Ya, ketika kita sakit, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada berhak ibadah dengan benar kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Tidak ada berhak ibadah dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada berhak ibadah dengan benar kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu bagi. Tidak ada berhak ibadah dengan benar kecuali Allah. Dialah pemilik semua kerajaan dan dunia. Tidak ada berhak ibadah dengan benar kecuali Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan untuk mentaatinya, menjauhi diri dari maksiat kepadanya kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Setiap hamba mengucapkan kalimat-kalimat itu, Allah langsung menjawabnya. Ya, Allah langsung menjawabnya. Ketika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, Allah langsung jawab, shadaqa abdi, benar hamba, tidak ada yang berhak ibadah kecuali aku, dan aku Maha Besar. Semua kalimat yang tadi diucapkan, Allah langsung menjawabnya dengan kata-kata benar hamba. Kemudian Nabi di akhir hadis itu mengatakan wakana yakun, yakni Rasulullah bersabda, man qalaha fi maradihi thumma mata lam tata'abhu an-nar. Siapa mengucapkan kalimat-kalimat yang 5 tadi di waktu sakitnya lalu dia mati, maka neraka tidak akan memakannya. Siapa mengucapkan kalimat-kalimat tadi? La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah di waktu sakitnya, maka neraka tidak akan memakannya. Kalau lagi sehat bagaimana? Nah, kalau yang lagi sehat bacanya di halaman belakang. Ya, 5 kalimat penyelamat dari api neraka. Bedanya apa? Di kalimat ketiga, ya, itu langsung la ilaha illallah la syarika lah. Ya, tidak pakai wahdah. Kalau yang sebelumnya kan pakai wahdah. Kalau yang ini tidak, langsung la ilaha illallah la syarika lah. Adapun waktu sakit ada tambahan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jadi ketika kita sehat baca yang belakang, ketika kita lagi sakit baca yang ini sama-sama. Ya. Maka jangan dilalaikan, ajarkan keluarga kita, istri kita, anak kita, nenek kita, ayah bunda kita, siapapun ajarkan. Gak apa-apa ini. Risalah ini mau dibaca, fotokopi silahkan. Ya. Kan ada sebagian kalangan gitu ya, dilarang memperbanyak. Kalau ini silahkan. Ya, kalau dirasa bermanfaat buat kita dan kaum muslimin, silahkan perbanyak, sampaikan kepada keluarga, mudah-mudahan jadi amal soleh yang mungkin. Nah, hadirin rahimakumullah, 5 kalimat ini jangan sampai lupakan. Jadi kita hafalkan dua-duanya tuh, ya, halaman 3 dan halaman 2 dan halaman 3 dan terakhir itu kita hafalkan, kita gunakan sesuai dengan tempatnya. Ketika kita sehat baca yang belakang, ketika kita sakit baca yang ini. Mudah-mudahan itu jadi akhir umur kita. Ya, mudah-mudahan. Jadi itu dunia sementara, akhirat itulah hidup yang sebenarnya. Kalau seorang mukmin tidak rindu kepada rohnya, lalu dia mau rindu sama siapa? Ya, dunia semakin kita akan tinggalkan. Allah sudah menunggu dengan hisabnya. Nah, berbahagialah kalau kita termasuk orang yang diberikan kebaikan sehingga kita diberi taufik. Mudah-mudahan ini menjadi kalimat terakhir yang kita nyatakan sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketujuh, menjadi salah satu sebab yang mendatangkan kebaikan bagi muslim yang menjenguknya. An Thauban 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza 'ada akhahul muslim lam yazal fi sufatil jannati hatta yarji'a. Dari Thauban, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang muslim senantiasa ia berada di dalam rumput surga sampai ia pulang. Ya, hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya nomor hadis 6718. Jadi setiap muslim yang menjenguk saudaranya yang muslim, dia sebenarnya sedang dalam rahmat Allah, dalam kubur surga.
bahkan 70.000 malaikat mendoakan, memberi sholawat kepadanya. Ya, maka ketika kita mendengar saudara kita yang masih sakit, buru-buru tengokin, ya. Karena kita akan mendapatkan apa? Banyak kebaikan, mengingat negeri akhirat. Kemudian kita bersyukur atas nikmat sehat. Kemudian kita punya kesempatan untuk berbuat baik kepada saudara kita dengan membacakan doa, membacakan hal-hal yang diajarkan Nabi untuk orang-orang sakit. Nah, mudah-mudahan pada pertemuan akan datang kita akan membahas doa dan zikir yang berkaitan dengan urusan sakit, orang sakit, dan yang berkaitan dengan itu semua. Mudah-mudahan risalah ringkas ini termasuk risalah yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang yang mendaki kebaikan, mendapatkan manfaat dari kebaikan yang kita dengar dan kita lihat, sehingga makin kita dekat kepada ajal, kita semakin dikukuhkan, diteguhkan di atas Islam yang bersih, Islam yang Nabi bawa kita, ya, yang dibawa Nabi kita.